Nah, kelak kemudian Ishak alaihi salam dan Rafqah kemudian dipersatukan menikah, melahirkan anak. Anak yang viralnya ada dua nanti. Yang paling viral di antara dua ini salah satunya. Yang pertama, anak pertamanya Aisyu. Ini yang kelak nanti akan ke Eropa mengembara. Anak keduanya, ini tokoh sentral kita, yaitu Yakub alaihi salam. Yakub. Baik, di sini ketemu Yakub. Yakub ini seorang nabi, rasul, hamba Allah yang taat. Dan ingat baik-baik, semua nabi dan rasul, mohon izin saya pelankan uraian saya supaya jelas terdengar. Maaf, saya percepat tadi untuk mempercepat diagram ini supaya saya mudah mengantarkan pada isi kajian. Yakub ini punya keistimewaan seperti nabi-nabi lain punya keistimewaan. Nabi Adam punya keistimewaan. Nuh punya keistimewaan. Yakub punya keistimewaan. Apa keunggulan Nabi Yakub ini? Itu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Jadi bila terjadi apapun dalam kehidupannya, itu selalu menjadikan curhatnya kepada Allah. Ya, itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf. Ya, Quran surah ke-12 di ayat 86. Bahkan ketika terjadi persoalan di anak-anaknya pun itu bisa nangis minta sama Allah sampai matanya buta. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saking dekatnya dengan Allah, itu bahasa orang sana mengatakan ini hamba Allah yang paling dekat dan taat. Dalam bahasa pada masa itu, hamba disebut dengan Isra, Allah disebut dengan Il. Maka digabungkan kalimat ini menjadi Israel. Di sini baru ditemukan kata Israel. Israel. Ditulis dalam bahasa Latin Israel. Ini. Isra, hamba Allah. Ya, Isra, hamba yang sangat taat. Il Allah, hamba Allah yang sangat taat. Jelas sampai sini? Tapi mohon maaf ya, jangan disimpulkan bahwa ini melebihi ketaatan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Nanti semua Nabi punya gelarnya. Nabi Ibrahim di atas ini. Gelar Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Lebih tinggi daripada ini. Dan gelar Nabi Muhammad itu mengumpulkan semua gelar-gelar kebaikan dari semua Nabi yang pernah bertugas di bumi. Terkumpul semuanya di Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu Nabi Isa ketika diduga sebagai Nabi terakhir oleh umatnya, maka beliau mengkonfirmasi ketaatan Nabi Muhammad yang tidak bisa dibandingi oleh Nabi-Nabi yang lainnya. Diabadikan di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu isim tafdil dari kata Hamid yang sangat kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita temukan Israel. Sudah simpan dulu ya. Jadi kalau disebutkan Israel artinya yang dekat dengan Allah, yang penyayang, yang baik, yang tidak pernah pukul orang, yang tidak pernah merendahkan orang, yang tidak pernah merampok orang, yang tidak pernah membunuh orang, apalagi kemudian mengusir orang, apalagi kemudian membunuh orang, apalagi kemudian menggenosida orang, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid, menghancurkan gereja, itu bukan Israel namanya. Maaf ya, saya tegas menyampaikan ini karena di kitab mereka disebutkan begitu. Paham? Teman-teman semua, fokus baik-baik. Di era Yakub alaihissalam, ini semua anak keturunannya tinggalnya masih di sini. Di bumi Kanaan, di Palestina. Sampai Yusuf alaihissalam dalam peristiwa terpisah dari saudaranya itu. Karena dijahili, kemudian diambil menjadi anak angkat dari satu keluarga besar Perdana Menteri, lalu kemudian diasuh dan diangkat tumbuh dewasa secara singkat menjadi seorang sosok besar yang berada di wilayah Mesir. Yusuf keluar dari sini dengan satu peristiwa, berpindah kemudian kemana? Mesir, di Afrika Utara. Jadi kalau ini Palestina, itu ada di sebelah utaranya Mekah. Mekah itu titik dunia ya, ingat, titik dunia Mekah tuh.
Kalau Anda belajar geografi tempo dulu, sebelum terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, itu titik dunia itu di Mekah. Silahkan buka peta, satukan semuanya. Ya, peta yang kertas saja satukan. Ambil tengah-tengahnya, itu titik tengahnya Mekah. Nanti wilayah yang kanan, ya, selatannya itu ke Yaman. Makanya Yaman, Yaminu Makkah. Syam, Syamal Makkah, utaranya. Ya, utaranya Syamal itu ke sini. Makanya disebut dengan bumi Syam. Jelas di sini? Baik, fokus baik-baik. Jadi nama lain Palestina itu masuk dalam wilayah bumi Syam. Sekarang 4 negara. Palestina, Lebanon, Yordania, Syria. Ya, jelas. Palestina, Lebanon, Yordania, apa? Syria. Yusuf keluar dari sini karena satu peristiwa, kemudian terbawa sampai ke Mesir. Mesir masuknya di area Afrika Utara, bukan Arab. Secara geografis Afrika Utara. Cuma nanti dalam eranya Musa bin Nusair masuk ke situ, ya, ekspedisi dari ke atasnya dulu. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin As, ekspedisi Afrika Utara dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko sampai ke Syria. Maka berubahlah kemudian jadi wilayah Arab, bahasanya pakai bahasa Arab. Jadi provinsi dari negara yang ada pusatnya di Madinah, gubernurnya Musa bin Nusair, panglima kodamnya itu Tariq bin Ziyad. Dari sejak saat itu bahasanya bahasa Arab sampai dengan sekarang. Tapi wilayahnya Afrika Utara. Di era Nabi Yusuf itu belum ada Firaun. Yang ada masih Malik, masih era kerajaan. Rajanya disebut Malik namanya. Buka surat Yusuf, Anda nggak akan temukan Firaun. Yang ditemukan kalimatnya apa? Malik. Sudah, ya. Aziz itu khusus untuk pembesar perdana menterinya. Rajanya disebut Malik. Jangan debat saya di situ. Balik sini. Fokus sini. Lihat baik-baik. Secara singkat. Maka bertemu kembali Yusuf alaihissalam dengan ayahnya Yakub. Setelah membuktikan kebenaran nubuat dari Allah Subhanahu wa taala yang dilihat dalam mimpi. Lihat di pembuka surat Yusuf, saya melihat gemintang. Ya, saya melihat matahari dan bulan serta 11 gemintang, mereka sujud hormat kepadaku. Maka rembulan itu ibundanya, matahari itu ayahnya, dan 11 itu saudara-saudaranya. Secara singkat, bertemu kembali setelah mendapatkan jabatan, bapaknya dibawa, semua 11 saudaranya dibawa. Maka mereka berpindahlah, pindah tempat, hijrah dari Palestina ke Mesir. Tuh. Pindah semua. Yakub pindah, Bani Israel pindah, semua kemudian berada di Mesir. Di sini semuanya. Saya mau tanya, sudah ada Yahudi belum? Jelas. Israel sudah ada? Sebelumnya sudah ada Nabi Yakub. Bani Israel sudah ada? Ah, sekarang Israel dan Bani Israel ada di mana? Mesir. Ini udah kosong. Di sini sudah nggak ada lagi. Ini kosong. Jelas sampai sini? Yusuf meninggal. Generasi berubah, berganti. Sistem pemerintahan berganti dari kerajaan yang bergelar Malik. Perdana menterinya gelarnya Al-Aziz. Berubah menjadi Farao. Dalam bahasa Arab disebut Firaun. Firaun. Ya. Sama seperti sekarang, kerajaan, ada republik dan sebagainya. Dulu sifatnya kerajaan, mulkiyah, kemudian berubah menjadi Farao, Firaun. Ketika berubah ke era Firaun inilah kemudian berubahlah cara pandang masyarakat di sana yang melihat generasi Bani Israel yang telah berubah generasi ini. Ini meninggal semua, ini sudah nggak ada. Hilang generasinya. Berubah berganti yang baru. Saat di masa Nabi Yusuf ini dimuliakan, posisi tinggi karena atasnya Nabi, saudaranya Nabi. Mereka diberikan tempat terhormat, daerah yang bagus, bisa dagang, bisa bergaul, sukses. Begitu sampai ke dinasti Firaun ini berubah cara pandangnya. Kok bisa kita yang pribumi dikalahkan oleh imigran? Padahal mereka sudah menetap di situ. Persis isunya seperti sekarang tuh. Ya. Ini imigran-imigran Arab katanya. Ya. Ini imigran-imigran dari luar katanya.
Padahal sudah lahir di sini, tumbuh di sini, berkembang di sini, warga negara sini, anak sini. Yang darahnya pun darah Indonesia. Tumpahnya di situ. Ini mirip perilaku orang-orang dulu begitu. Era Firaun. Wah, ini katanya kita kalah sama mereka nih. Maka dirubah kemudian keadaannya. Generasi Bani Israel yang sudah generasi kesekian itu, maka alih-alih mendapatkan tempat terhormat, difungsikanlah sejak saat itu menjadi budak. Bani Israel bikin piramid, siksa. Bani Israel buat sphinx, siksa. Terjadinya di masa ini. Sampai kemudian terlahirlah sekitaran tahun 1400-an seorang sosok yang bahkan sempat diramalkan oleh dukun-dukun di era Firaun. Dukun sudah ada tuh. Tapi kelak mereka tobat ya. Dukun Firaun aja tobat. Masa dukun sekarang nggak tobat tuh kan? Nah, kata dukun-dukunnya akan ada seorang anak laki-laki. Saya tolong fokus di sini. Karena ini yang akan saya sampaikan dari akar mula pertama kali konflik terjadi kekinian. Dengan semua karakteristiknya. Saya mohon maaf sebentar. Yang ini paham tidak? Jelas ya? Kalau jelas, mohon izinkan saya untuk menghapus dulu. Karena saya akan masuk ke inti bahasanya ke konflik sekarang.